Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 mata kuliah e-commerce Prodi Sistem Informasi Universitas Maliku Saleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juliana Sari dengan NIM 171, kawan saya Indah Maulidassari dengan NIM 153, Fitri Nabila Aryani dengan NIM 175, Tiara Minda Arifa dengan NIM 080, dan Muhammad Hidayat Putra dengan NIM 203. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman materi kelompok kami. Pengertian: elektronik e-commerce atau e-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik atau internet. Meski telepon dan televisi termasuk sebagai sarana elektronik, e-commerce kini lebih merujuk ke teknologi digital atau internet. Konsep e-commerce. E-commerce memiliki 5 konsep dasar. Yang pertama, automation, otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual. Kedua, streamlining, integration, proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Ketiga, publishing, kemudian berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Keempat, interaction, pertukaran informasi atau data pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error. Kelima, transaction, kesepakatan dua bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran. Karakteristik e-commerce. Pertama, transaksi tanpa batas. Batas geografis tidak menghalangi perusahaan besar atau kecil untuk go internasional. Kedua, transaksi anonim. Penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka dan tidak melakukan identitas asli selama pembayaran telah diotoritas. Ketiga, produk digital dan non-digital. Produk yang ditawarkan biasa lebih beragam. Keempat, produk barang tak berwujud, seperti data software atau ide-ide dapat dijual secara online. Perkembangan e-commerce. Tantangan perkembangan e-commerce di Indonesia yaitu: pertama, kultur. Masyarakat Indonesia yang masih belum terbiasa dengan berbelanja dengan katalog. Kedua, masih harus melihat secara fisik atau memegang barang yang dijual. Ketiga, masih senang menawar harga yang dijual. Dan untuk kedua, kepercayaan. Kepercayaan antara penjual dan pembeli masih tipis. Kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang. Penggunaan masih jarang. Ruang lingkup e-commerce. Business to business melibatkan transaksi langsung antara perusahaan dan konsumen akhir. Business to consumer melibatkan transaksi antara dua atau lebih perusahaan. Consumer to consumer memungkinkan individu untuk menjual produk atau layanan mereka kepada individu lain melalui platform online. Consumer to business memungkinkan individu atau konsumen untuk menawarkan produk atau layanan kepada perusahaan. Manfaat e-commerce bagi perusahaan. 1. Dapat menjangkau pembelian potensial dalam jumlah besar dalam hitungan global. 2. Biaya iklan lebih murah daripada media iklan TV, koran, atau radio dengan tampilan bisa update terbaru dengan biaya minimal. 3. Dapat memanfaatkan media sosial untuk komunikasi dengan pemasok, pabrik, penyalur, dan pelanggan secara online. 4. Tingkat pemasaran dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pembeli. Manfaat e-commerce bagi konsumen yaitu memudahkan belanja dalam waktu kapanpun, dapat memilih berbagai produk dari berbagai vendor dan bisa membandingkan yang terbaik, dan maya atau virtual auction, konsumen dapat berpartisipasi dalam pelelangan, konsumen dapat berinteraksi dengan konsumen lain di elektro community. Dengan e-commerce, memudahkan persaingan yang akan menghasilkan diskon secara substansial. Manfaat e-commerce bagi masyarakat, yaitu 1. Memungkinkan masyarakat bekerja di dalam rumah dan mengurangi kepadatan lalu lintas. 2. Memungkinkan sejumlah barang dijual dengan harga lebih rendah. 3. Memudahkan masyarakat pedesaan untuk mendapatkan aneka produk dan jasa yang susah didapatkan di daerah setempat. 4. Dapat memfasilitasi layanan publik dan pemerataan layanan sosial. Tantangan e-commerce. 1. Membutuhkan infrastruktur teknologi meliputi akses internet dan interface-nya yang menggunakan web browser belum mencakup semua daerah. 2. E-commerce tidak hanya sebuah portal belanja, akan tetapi sebagai konsep sebuah pasar yang memberikan informasi produk baru atau review dan konsultasi produk. 3. Dibutuhkan pelayanan yang responsif, cepat, dan ramah baik manual maupun virtual. 4. Keamanan dalam proses pembayaran. Resiko e-commerce yaitu 1. Pengamanan informasi bisnis dengan
enkripsi. 2. Pengamanan pembayaran elektronik. 3. Pengamanan web server. 4. Ketersediaan dan keandalan sistem. Pengertian e-marketplace, pasar di mana para penjual dan para pembeli menukar jasa dan barang-barang untuk uang atau untuk jasa dan barang lainnya yang dilakukan secara elektronis. Komponen e-marketplace: konsumen atau customer, penjual atau seller, barang, produk, front-end mitra bisnis atau intermediaries, dukungan pelayanan atau super service, infrastruktur, back-end. Faktor sukses e-marketplace. Yang pertama ada karakteristik produk, karakteristik industri, dan karakteristik penjual dan karakteristik pembeli. E-tailing adalah suatu perantara penjualan, seorang penjual yang beroperasi antar pelanggan dan pabrik, atau pemanfaatan e-commerce untuk keperluan membuat toko eceran. Karakteristik keberhasilan e-tailing: konten dari website, yaitu tampilan dan juga kemudahan yang didapatkan dari sebuah situs. Komunitas dalam internet, di mana setiap pelaku bisnis e-tailing harus mampu membangun komunitas khusus dalam situsnya. Komersial, yaitu menyangkut segala sesuatu yang ditawarkan untuk menarik konsumen agar bersedia melakukan transaksi pembelian. Konsep dasar e-tailing. 4 konsep dasar model bisnis e-tailing yang dikemukakan oleh Carl Kings, yaitu yang pertama channel support, yang kedua kategori killers, yang ketiga auctioneer, yang keempat vertical portal. Konsep dasar e-tailing. 4 konsep dasar model bisnis e-tailing yang dikemukakan oleh Carl Kings, yaitu channel support, kategori killer, auctioneer, vertical portal. Permasalahan e-tailing: probability mengalami kerugian pada tiap penjualan yang dilakukan ketika mencoba untuk tumbuh dalam ukuran dan skala mencari keuntungan. Manage new risk exposure. Perusahaan lokal bertentangan dengan pelanggan lokal dan peraturan lokal. Branding sebagai pengarah, sebagai pendorong ke arah belanja yang berlebihan. Starting with insufficient funds. Memulai usaha dengan dana yang tidak cukup. Keep it interesting. Desain yang statis akan mati. Website yang dinamis dengan informasi database yang besar, kebanyakan berupa permohonan dari customer. Mobile m-commerce dan e-payment. M-commerce merupakan proses transaksi yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile. Proses transaksi yang dilakukan secara elektronik, baik melalui internet, smart card, maupun perangkat mobile melalui jaringan seluler. Jasa transaksi terpercaya melalui mobile device untuk pertukaran barang dan jasa antara konsumen, pedagang, dan institusi finansial, meliputi perbankan, perdagangan, pembelian, tekniking, perlelangan, travel management, dan lain-lain. Pengertian e-payment. E-payment suatu sistem menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa atau barang-barang yang dilakukan di internet. Di dalam pengambilan dengan sistem pembayaran konvensional, pelanggan mengirimkan suatu data terkait dengan pembayaran kepada pedagang yang dilakukan di internet dan tidak ada interaksi eksternal lebih lanjut antara pedagang dan pelanggan. Model e-payment. Terdapat beberapa sistem pembayaran e-payment system. Microsoft Payment, e-wallet, cash, digital cash, credit card, electronic bill. Cybercrime dalam e-commerce. Menurut Edmond Macquarie, cybercrime dalam e-commerce didefinisikan sebagai segala tindakan yang menghambat dan mengatasnamakan orang lain dalam perdagangan melalui internet. Atau dapat dipahami bahwa cybercrime atau kejahatan cyber adalah tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet untuk melakukan peretasan, pencurian, penipuan, penyebaran virus, dan tindak kriminal digital lainnya. Jenis kejahatan berkaitan dengan e-commerce.
Yang pertama, carding atau pencurian nomor kartu kredit. Transaksi e-commerce yang pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain, atau kejahatan penggunaan kartu kredit orang lain secara ilegal untuk suatu transaksi. Yang kedua, hacker dan cracker, yaitu kejahatan dengan memodifikasi atau merusak hack, memasuki sistem perbankan dan merusak database bank. Yang ketiga, virusing dan attacking, merupakan situs atau email melalui virus atau spamming. Hukum e-commerce. Hukum e-commerce di Indonesia yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Menurut Mas Wigrantoro dalam Distek Nomor 10 tanggal 24 Juli tahun 2052 secara garis besar ada 5 topik dari cyber law di setiap negara, yaitu yang pertama, information security, menyangkut masalah koautentikan pengiriman atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik. Yang kedua, online transaction, meliputi penawaran, jual beli, pembayaran sampai pengiriman barang melalui internet. Yang ketiga, right in electronic information, soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyediaan konten. Yang keempat, regulation information content, sejauh mana perangkat hukum mengatur konten yang dialirkan melalui internet. Yang kelima, regulation online content, tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan, kriminalitas, dan yurisdiksi hukum. Aspek hukum cyber. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu yang pertama, asas subjective territoriality. Asas yang menentukan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain. Yang kedua, asas objective territoriality. Asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga, asas nationality. Asas yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat, asas protective principle. Asas yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang kelima, asas universality. Asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Membangun aplikasi e-commerce. Beberapa hal yang perlu diperhatikan perusahaan dalam membangun aplikasi e-commerce. 1. Mendaftarkan diri Anda sebagai Internet Market Account. 2. Web hosting. 3. Memperoleh sertifikat digital dari lembaga Finance. 4. Mencari vendor yang menyediakan transaksi online. Infrastruktur di dalam membangun aplikasi e-commerce. 1. Infrastruktur teknologi informasi, yaitu internet, externet, intranet. 2. Directory service, penyedia, pelaku bisnis, dan pengguna. Salah satu jenis adalah DNS, Domain Name Service. 3. Interface, suatu sistem koneksi dan interaksi antara hardware, software, dan user. Perangkat e-commerce. 1. Perangkat lunak web server. 2. Perangkat keras web server. 3. Web hosting.